Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Qian Mo pun kaget karena mereka semua sudah tahu tentang ini. Qian Mo pun bertanya-tanya bagaimana beritanya bisa sampai ke sini. Ling Xiao pun menyebut bahwa itu karena Hu Hansan dari Departemen Militer yang memberitahu mereka. Dan dia melakukan perjalanan khusus ke sini untuk menemui Qian Mo. Dia sedang berada di kantor penerimaan mahasiswa baru sekolah sekarang. Qian Mo pun tersenyum dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Hu Hansan di sini. Ling Xiao mengatakan bahwa dirinya dengar dia melakukan kesalahan dan diturunkan jabatannya ke posisi lokal untuk menangani rekrutmen. Fei Yingguan pun mengatakan bahwa kali ini Hu Hansan di sini bersama instruktur Li Wensuan dari Dragon Flame. Ini pasti tentang kemajuan ketiga. Chang Yuseng pun bertanya-tanya apa yang dia lakukan hingga diturunkan ke tingkat akar rumput untuk mengawasi ujian. Qian Mo menyebut bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Ling Xiao pun kaget mendengarnya serta bertanya soal hubungan hal ini dengan Qian Mo. Qian Mo menyebut itu bukan apa-apa dan mengajak mereka untuk menemui Hu Hansan bersama-sama lebih dulu. Ling Xiao pun bertanya kepada Ruoxi apa yang sebenarnya terjadi. Ruoxi pun meminta kakeknya untuk tidak banyak bertanya untuk saat ini dan mengajaknya untuk masuk lebih dulu. Lalu saat ini di ruang konferensi Universitas Oracle, Ling Xiao pun memberitahu Hu Hansan bahwa Qian Mo sudah ada di sini. Hu Hansan segera menyapa Qian Mo dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama mendengar reputasi Qian Mo. Qian Mo menjabat tangan Hu Hansan dan menyapanya. Qian Mo tanpa basa-basi segera membahas kasus pembunuhan keponakannya yaitu Li Dejia. Meskipun asosiasi telah menyelesaikan penyelidikan, dirinya tetap harus meminta maaf kepada Hu Hansan. Hu Hansan pun tidak menyangka ternyata Qian Mo tahu siapa dirinya. Qin Fei Yu pasti sudah memberitahu Qian Mo. Seharusnya dirinya yang meminta maaf kepada Qian Mo dalam hal ini. Li Dejia yang tidak berguna itu mencuri cetak biru tekniknya dan membuat Qian Mo menerima banyak masalah. Qian Mo mengatakan bahwa itu tidak masalah dan mengucapkan terima kasih kepada Li Dejia. Berkatnya Guild Everlasting mereka memiliki senjata pertahanan baru yang kuat. Hu Hansan pun mengajak mereka untuk membiarkan masa lalu untuk berlalu. Dengan ini izinkan dirinya memperkenalkan kepada Qian Mo. Ini adalah instruktur masa depan Qian Mo, Li Wensuan. Li Wensuan pun baru mengetahui bahwa pemuda ini adalah Cheng Qian Mo. Anggota komite Jai menyebut Qian Mo dan nyatanya Qian Mo memang mengesankan seperti yang mereka katakan. Qian Mo segera bertanya mengenai kunjungan Li Wensuan dan Hu Hansan. Tentunya ini bukan hanya sekedar bertemu dengan dirinya. Li Wensuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak sebosan itu. Qian Mo dan Li Dejia adalah prospek Flame Dragon tahun ini. Karena Li Dejia sudah meninggal, hanya Qian Mo yang tersisa untuk meneruskannya. Sebagai calon yang akan segera tampil di panggung internasional dan untuk bertanggung jawab, dirinya akan bertanggung jawab penuh atas ujian kemajuan ketiga Qian Mo. Ketiga kepala sekolah pun kaget mendengar pernyataan ini. Li Xiao pun bertanya, bukankah tes kenaikan tingkat ketiga biasanya ditangani oleh sekolah? Hu Hansan mengatakan bahwa sekolah bisa menangani ujian yang lain. Tetapi Qian Mo berbeda, dia adalah prospek bagi the soul of the Flame Dragon. Negara Xia harus bertanggung jawab atas Qian Mo. Ini demi kebaikan Qian Mo sendiri. Lalu Ling Xiao pun mendekati Qian Mo dan berbisik. Li Wensuan punya gelar sebagai King Yamali. Dia melatih 2 murid sampai mati setiap tahun.
Menurut dirinya, Hu Hansan ini ada di sini untuk mengacaukan Qianmo. Qianmo berhak menolak perjanjian mereka dan ikuti tesnya di sekolah. Lalu Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan dengan keputusan ini. Tetapi dirinya penasaran apa perbedaan antara ujian Li Wensuan dan alam rahasia di sekolah. Li Wensuan menyebut bahwa Ling Xiao pasti sudah memberitahu Qianmo gelar miliknya. Dan Qianmo berani menyetujui ini. Qianmo memang punya nyali. Ujian biasanya adalah memilih dungeon tingkat abis yang berada di atas levelnya. Dan dengan sumber daya sekolah, memungkinkan siswa untuk mencapai skor terbaik, memperoleh hadiah besar dan naik ke tingkat ketiga. Tapi standar Flame Dragon mereka berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Xia telah berhasil menciptakan dunia cloning. Di alam cloning, variasi dan intensitas bos tidak terbatas dan dapat disesuaikan dengan kekuatan kebangkitan. Singkatnya, ini tentang memaksimalkan tekanan untuk menembus batas seseorang. Calon anggota Flame Dragon selalu diuji di alam ini. Dengan ini, Li Wensuan bertanya mengenai pendapat Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa dirinya kebetulan butuh syarat untuk terobosan. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Huang Tian seketika menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa dengan sesuatu yang sebagus ini, mereka tidak bisa membiarkan Qianmo pergi sendirian. Huang Tian pun bertanya bolehkah mereka ikut juga. Zhou Xiwei pun menyebut bahwa dirinya juga ingin menjadi lebih kuat. Ruoxi pun juga menyatakan keinginannya untuk bisa pergi juga. Li Wensuan pun meminta maaf, hanya Qianmo yang memenuhi syarat untuk ujian ini. Qianmo meminta mereka semua untuk mengikuti rencana kemajuan yang diberikan di sekolah. Zhou Xiwei pun mengerti, dirinya pikir dirinya bahkan tidak memenuhi syarat. Li Wensuan pun mengatakan bahwa 3 hari lagi dirinya akan menunggu Qianmo di gimnasium dan teknologi. Hu Hansan pun mengatakan kepada Ling Xiao sebelum pergi bahwa ini semua demi negara Xia dan juga untuk membantu Qianmo menjadi lebih kuat. Ling Xiao tidak perlu khawatir. Ling Xiao pun hanya diam tidak menanggapi ini dan setelahnya mereka berdua pergi meninggalkan ruangan ini. Ling Xiao seketika meminta Qianmo untuk tidak pergi. Hu Hansan ini seperti harimau yang tersenyum. Dia pasti punya rencana jahat untuk Qianmo. Chang Yusheng pun membenarkan hal itu. Jika Qianmo pergi, Qianmo akan langsung masuk perangkap. Ruoxi pun mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau mereka bisa ikut ujian bersama di sekolah juga. Qianmo meminta mereka untuk tidak khawatir, karena dirinya sudah setuju dirinya jadi percaya diri. Di sisi lain, Hu Hansan menyebut Qianmo benar-benar sombong. Li Wensuan menyebut bahwa The Soul of the Flame Dragon kekurangan orang dengan semangat seperti Qianmo. Selain itu, keponakan Hu Hansan, Li Dezia, memiliki prospek yang bagus. Sayang sekali Li Dezia meninggal di tangan Qianmo. Li Wensuan pun bertanya apakah Hu Hansan akan main-main kali ini. Hu Hansan pun tertawa dan bertanya apa yang Li Wensuan katakan. Memilih bakat untuk negara adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin dirinya berani ikut campur? Lagi pula Li Wensuan yang memimpin ujian kali ini. Li Wensuan pun menyebut itu bagus kalau Hu Hansan melakukannya lagi, lain kali tidak akan semudah penurunan pangkat. Li Wensuan pun berharap Qianmo bisa bertahan dalam ujian. Negara Xia mereka tidak boleh kalah lagi tahun ini. Lalu, 3 hari kemudian, Qianmo kini datang ke gimnasium dan teknologi ditemani oleh Ling Xiao. Li Wensuan menyebut bahwa akhirnya Qianmo di sini. Ini lumayan. Dirinya takut Qianmo tidak berani datang. Li Wensuan pun mengatakan bahwa ini adalah dunia cloning untuk ujian kemajuan ketiga Qianmo. Qianmo beruntung, kebetulan mereka sedang menjalankan ujian. Jadi Qianmo bisa menontonnya lebih dulu. Qianmo bertanya apakah ada seseorang di dalam sekarang. Hu Hansan pun membenarkan hal itu. Di dalam adalah Chu Jianfei dari Universitas Cloud Hagemon. Mereka semua pasti sudah tahu siapa dia. Ling Xiao menyebut bahwa dia adalah juara kompetisi antara perguruan tinggi terakhir. Ling Xiao pun bertanya bukankah dia sudah naik menjadi job ketiga. Hu Hansan menyebut bahwa dia tidak memenuhi syarat tetapi mendaftar untuk bergabung dengan The Soul of the Flame Dragon. Jadi mereka memberinya kesempatan. Jika dia bisa melewati ujian, dia mungkin akan menjadi rekan satu tim Qianmo. Lalu seorang petugas seketika memberitahu Li Wensuan bahwa Chu Jianfei tidak tahan lagi. Li Wensuan mengatakan bahwa dia menyerah secara sukarela dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan bagaimana data ujiannya? Petugas pun mengatakan bahwa mereka sudah merekam beberapa, tetapi masih belum cukup.
Li Wensuwan pun meminta petugas menunggu sebentar lagi. Sebelum memindahkan orang ini keluar, tidak perlu terburu-buru. Ini kesempatan bagus untuk mengamati lebih lanjut. Jadi mereka akan lebih yakin nanti. Dan saat ini di monitor terlihat Chu Jianfei disiksa oleh beberapa monster. Ling Xiao menyebut bahwa ini bukan ujian, ini jelas-jelas mengabaikan nyawa manusia. Sebaiknya Qian Mo pertimbangkan kembali. Qian Mo menyebut bahwa kekejaman turnamen internasional seharusnya tidak kurang dari ini. Qian Mo meminta Ling Xiao untuk tidak khawatir soal ini. Dan segera petugas medis kini membawa Chu Jianfei ke ruang perawatan karena kehilangan banyak darah. Li Wensuwan menyebut ini lumayan. Meskipun dia tidak lulus ujian, setidaknya mereka mendapatkan beberapa data. Dia telah memberikan kontribusi. Lalu Li Wensuwan menyebut bahwa Qian Mo berikutnya. Dengan ini, apakah Qian Mo sudah siap? Qian Mo pun berjalan menuju portal dan meminta Li Wensuwan untuk tidak khawatir. Dirinya bisa masuk kapan saja. Lalu saat ini Qian Mo sedang dipindai oleh sistem dan sistem menyebut bahwa Cheng Qian Mo memiliki bakat X-Rank. Seorang vagrant yang memiliki penilaian tingkat kekuatan sebesar 180.000. Para petugas pun kaget melihat hal ini. Ternyata X-Rank benar-benar ada. Dirinya kira penatua Liu sedang mempermainkan mereka. Dan tingkat kekuatan 180.000 itu adalah standar untuk kenaikan pangkat keempat. Petugas pun bertanya apakah mesinnya rusak. Dirinya belum pernah melihat angka segitu keterlaluannya. Li Wensuwan pun mengerti dan meminta mereka untuk mencukupkan obrolan ini dan mengajak mereka memulainya. Dalam pikiran Li Wensuwan ini sungguh bibit yang menjanjikan. Lalu Li Wensuwan mengatakan bahwa saat ini terdapat 3 dunia rahasia klon yang tersedia, yaitu Thorny Jungle, Emberfall Mountains, dan Nightmare Abyss. Berdasarkan tingkat kesulitannya yang manakah yang hendak Qian Mo pilih? Hu Hansan mengatakan bahwa Qian Mo adalah kandidat unggulan paling menonjol tahun ini. Kenaikan job ketiga tidak boleh ada masalah. Mereka pilih saja Thorny Jungle. Akan lebih aman di sana. Qian Mo merespon hal ini dan menyebut Hu Hansan terlalu baik. Tapi karena mereka mencoba menambah tekanan, Qian Mo mengajak mereka untuk memilih yang terkuat. Dalam pikiran Qian Mo menyadari bahwa Hu Hansan mencoba memprovokasi dirinya. Metodenya agak terlalu kasar. Jika demikian, dirinya akan ikut bermain dan menunjukkan padanya seperti apa kekuatannya sebenarnya. Li Wensuwan mengerti, maka mereka akan pilih Nightmare Abyss, serta mereka akan mengatur tingkat kesulitannya ke maksimum. Biarkan Qian Mo mengeluarkan potensi penuhnya. Petugas pun menyebut bahwa ini jauh melampaui jangkauan kenaikan job ketiga, hampir setara dengan kenaikan job keempat. Qian Mo mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, kalau agak berlebihan maka silahkan lanjutkan. Hu Hansan menyebut bahwa Qian Mo sendiri yang bilang tidak masalah. Hu Hansan pun meminta petugas untuk segera melakukannya dan tingkatkan kesulitannya. Ling Xiao yang melihat hal ini menilai bahwa Hu Hansan nampaknya tidak berpura-pura lagi. Petugas pun mengerti, kesulitan tantangan dunia rahasia telah disesuaikan ke tingkat abis dan Qian Mo pun kini izin pamit pergi dulu kepada Ling Xiao. Dan saat ini Qian Mo telah berada di alam rahasia Nightmare Abyss level 60. Qian Mo menyadari bahwa penampakan pintu masuknya memiliki gaya alam rahasia level 60 Sorrow Valley. Tapi dirinya berada di Nightmare Abyss. Ini menarik. Selain itu mengambil elemen dari alam rahasia tingkat tinggi dan mengacaknya bersama-sama. Jadi ini adalah alam rahasia yang menyatu secara artifisial. Pengetahuan miliknya sama sekali tidak berguna sekarang. Lalu saat Qian Mo menatap ke bawah, Qian Mo bertanya-tanya, ini adalah jurang maut. Apakah ini tantangan pertama? Lalu Ling Xiao yang melihat dari monitor menyebut ini sungguh awal yang aneh di dunia rahasia. Siapapun yang tidak memiliki kemampuan terbang akan segera tersingkir. Hu Hansan mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Apapun bisa terjadi di kancah internasional. Ling Xiao tidak mendapatkan begitu banyak pilihan. Li Wensuwan pun membenarkan hal itu jika Qian Mo tidak bisa mengatasinya. Qian Mo selalu bisa memilih untuk kembali ke akademi. Mereka bisa mempersiapkan semua yang dia butuhkan untuk kemajuan job ketiga di sana. Di arena miliknya yang ada hanya kejutan dan tekanan. Lalu Qian Mo membuka senjata Thousand Bladed Umbrella-nya dan perlahan menuruni jurang ini. Qian Mo menilai bahwa terjun bebas sederhana ini tidak mungkin sesederhana itu. Dan di saat yang sama kini banyak mata yang sedang memperhatikan Qian Mo. Dan ternyata itu adalah Ogre Bat level 52. Ling Xiao yang melihat hal ini bertanya, bukankah itu Ogre Bat? Itu seharusnya level 30.
Ada apa dengan statistik ini? Mengapa monster ini punya kekuatan level 50? Fu Hansen menyebut bahwa semua monster di dalamnya sudah diprogram. Mereka pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Begitulah Nightmare Abyss. Di samping itu, Qianmo segera mengubah senjatanya dan mengatakan bahwa sepertinya pengalaman masa lalunya tidak berguna di sini. Jika demikian, dirinya hanya akan mengandalkan keahliannya yang biasa dan memaksanya. Dan seketika senjata grappling ini menusuk Ogrebet dan memicu serangan berantai hingga membuat semua Ogrebet dilumpuhkan. Qianmo menyebut bahwa ini tidak ada yang spesial. Petugas yang melihat ini mengatakan bahwa mereka pikir tidak ada seorang kebangkitan yang bisa melewati ini kecuali kelas atribut angin. Tapi seorang yang tidak memiliki kelas dan hanya mengandalkan senjata bisa melakukannya. Lalu senjata yang ada di tangan Qianmo bukanlah hal yang sederhana. Data menunjukkan bahwa itu tingkat epik. Dengan dorongan dari senjata sekuat itu, ini tidak mengherankan. Ling Xiao pun menyebut bahwa Qianmo yang menempa senjata itu sendiri. Dia sudah menjadi seorang pandai besi tingkat Grandmaster. Li Wenxuan pun mengatakan bahwa dia baru saja melewati tahap pertama. Tidak perlu terlalu bangga dulu. Tahap selanjutnya lah yang benar-benar penting. Kemudian saat ini Qianmo dihadapkan dengan jalan bercabang. Qianmo menilai pilihan berbeda menghasilkan monster yang berbeda. Bukankah ini persiapan untuk Black Layer? Tapi persimpangan jalan ini agak berbeda dari Black Layer. Dirinya harus cepat mengambil jalan yang salah akan membuang banyak waktu dan skornya akan turun. Lalu di saat itu tiba-tiba cincin Qianmo bersinar dan tiba-tiba Yu Chan keluar. Qianmo bertanya bagaimana Yu Chan bisa keluar sendiri. Namun secara tiba-tiba Yu Chan berlari dan memasuki salah satu simpangan. Qianmo memintanya untuk menunggu. Qianmo menduga bahwa Yu Chan lahir di Black Layer. Karena kejadian ini adalah variasi dari Black Layer, dia pasti bisa merasakannya. Qianmo bertanya bisakah Yu Chan membantunya menemukan bos dengan tingkat konversi tertinggi di dunia rahasia ini. Fu Hansen yang melihat hal ini bertanya apa yang sedang Qianmo lakukan. Bermain dengan hewan peliharaan. Li Wenxuan pun mengatakan bahwa Qianmo masih bisa bermain-main dalam situasi seperti ini. Namun petugas ini baru sadar bahwa kucing ini punya tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan dungeon ini. Seolah-olah itu cocok dalam hal ini. Lalu saat ini Qianmo mengikuti Yu Chan dan Qianmo akan mempercayakan jalannya kepada Yu Chan. Lalu di saat itu monster dengan nama Mary Fane level 51 muncul menghadang jalan Qianmo. Qianmo meminta Yu Chan untuk menyerahkan monster-monster ini kepada dirinya. Dan Yu Chan bisa terus maju. Dan dengan cepat Qianmo membasmi semua monster yang ada di sepanjang jalan. Hingga kini mereka sampai di suatu tempat. Qianmo menyebut bahwa akhirnya monster boss pertama muncul. Bos elit level 48 ini benar-benar tersembunyi. Ini adalah temuan luar biasa dan diketahui bos ini adalah avatar of Poseidon yang memiliki 230.000 health point. Fu Hansen pun nampak kaget melihat level bosnya hanya 48. Nightmare Abyss adalah alam rahasia tingkat epic. Level minimumnya adalah 50. Untuk bos elit bagaimana bisa lebih rendah dari monster? Li Wenxian pun menyebut bahwa ini hanya ada satu kemungkinan. Yang terbangun sangat beruntung dan mendapatkan penawaran kelas khusus yang menurunkan level bos ke minimum. Tingkat kesulitan level 48 untuk seorang awakener sekali Qianmo pada dasarnya ini gratis. Lalu Qianmo mengucapkan terima kasih kepada Yu Chan. Itu semua berkatnya. Mereka benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Lalu avatar of Poseidon pun menyebut Qianmo sebagai penyusup dan meminta Qianmo untuk merasakan kekuatan lautnya. Qianmo pun kini maju dan meminta Yu Chan untuk menunggu di sana. Dirinya akan pergi menangkap ikan besar untuk Yu Chan makan dan chapter berakhir.